viral ya. Hari ini kita jadi apa sih Enggak, ini teman-teman? kenapa sih dari tadi lu repot lu kenapa liat sih, bawah Bi? lu kenapa? Pakai daster. Ih, kayak mama pakai daster deh. Gua. Kenapa, Bi? Lo tau nggak? Lo tau nggak kenapa mama pagi-pagi pakai daster? Kenapa? Kenapa nggak pakai piyama? Kenapa sih? Biar gampang. Masaknya. Masaknya. Kalau mau masak, mau nyuci, mau bikin sarapan buat anak gitu loh. Gue nggak gampang. Gampang Gue apa? walaupun udah pakai daster agak susah orang digembok. Lu dari tadi lu style lu boleh bajunya begitu, tapi lu jangan bawa-bawa begitu. Kenapa emang? Ya kan emang Flintstone. Flintstone kan bawa begini. Ini kan Ini sama ya? Sama kita, tos dulu dong. Yang mana nih, Bi? Kamu yang mana? Ini zaman batu, zaman purbakala. Betul. Tapi memang wajar tuh memang wajah purbakala banget ya Mas. Gimana maksudnya, Bi? Zaman batu maksudnya ya, Bi? Bukan. Tapi tadi lu Purbakala nyanyi. udah menunjukkan Tadi bajunya dari Purbakala. Indul Daratista nyanyiin lagu apa? Madu dan racun. Itu lagu yang paling disenengin sama Kalina. Kenapa? Karena gue bilang dulu kalau ada kata menikah, kita udah suami istri, aku boleh nggak maduin kamu? Kata dia boleh, asal kamu siap aku racun. Gitu. Tapi mohon maaf nih, gue bukan bela Kalina ya. Ya. Kalau Vicky, mohon maaf banget Kalina, jangan diracun. Apa Kalau tuh? Vicky sendiri udah racun dunia. Oke, udah banyak banget yang kami siapkan teman-teman viral semua nih. Ada banyak bintang tamu seru. Tapi sekarang kita mau update dulu dong yang terbaru. Ini dia viralnya update. Viral update. Viral update. Viral update. Gua mah kalau lagi viral. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Vicky. Pagi ini kita mau ngebawain berita viralnya update. Gue senang banget nih ya, Yes. mudah-mudahan berita-berita yang bisa bermanfaat. Tapi kalau kali ini lu jangan nangis lagi ya. Kalau Maksudnya apa kemarin sih? kan, nangis, aku malu. Begitu-begitu mulu. Mas, masih mau ada berita yang kayak kemarin? Tentang orang yang sama, Bi. Iya, Oh, Selin. gue disiapin. Kenapa lu? Apa, Bi? Walaupun pakai masker, gue pakai lakban. Pinter banget. Pinter loh disiapin. Tumben kali ini mainnya dia prepare banget. Dia udah ketawa. Oh, berarti gini nih. Set. Iya, pakai lakban. Selin, emang ada berita apa sih sampai Abi sampai begitu pakai lapkan? Jadi ini ada berita tentang Nobu dan Siapa? Dan siapa? pertemuan pertama kalinya dengan Nobu. Dan? Gisel, saya sapa. Oh, Gitu. langsung aja nih kita lihat artikelnya. Ini ada artikelnya nih. Oh, pertemuan pertama kalinya dengan Nobu Gisel. Saya Jadi gimana Sapa. tuh, Fik? Ya kalau misalkan Bi. Abi, Kenapa Abi, sih? komen dong, Bi. Abi. Nah, buka dong. Lu dibayar mahal-mahal lu cuma Ini nggak diem hidup doang. nih kalau nggak ada mulut Abi nih. Ya udah, sebenarnya gini Sel, pertemuan mereka mungkin ada Pertemuannya peristiwa. di mana ini? Peristiwa rangkaian hukum itu atau dia, Bi. apa gitu loh. Kita kan nggak Oh, tahu, oke. siapa tahu ada rangkaian proses yang apa yang kita harus tahu. Makanya mau tahu kan semuanya? Mau tahu dong? Penasaran nggak? Aku penasaran. Oh, penasaran deh. Ya udah kita lihat lanjut aja ini. Penasaran deh. Gimana? Iya, tadi pertama kali ketemu lagi. Terus sempat ada yang diobrolin nggak sih? Enggak Kak sih, Gisel? Pak. Cuman Saling nyapa sapa, aja tadi saya. Saling Nyapa. Saling sapa. Saya sapa lah. Ada sempat obrolan sedikit gitu Enggak Kak Gisel? enggak ada. Saya sapa, terakhirnya saya pamit duluan ya. Tuhan berkati, saya bilang gitu ya. Tuhan berkati udah. Enggak, kita enggak sempat ngobrol apa-apa. Kita cuma say hello, saling doain. Iya, itu aja. Saling menguatkan satu sama lain. Iya, saling menguatkan. Wah, Kalau yang cewek kan, bener kan yang cewek rangkaian kan tadi kan hukum. cewek teman kita kan. Iya, bilang Itu apa dia pengacaranya juga sahabat saya itu, Sandi Arifin. Ah. Iya. Yang cowok, Bi. Coba Hah? komenin yang cowok, please. Nggak tahu, gua nggak kenal. Ya udah, Nggak kenal gue. si Abi ini Tunggu kadang-kadang- deh, 2 tahun lagi kalau memang dia udah jadi artis beneran. Woi, kalau sekarang bukan artis ya, Bi? Bukan. Tapi kok sering ada di TV? Dia bukan artis. Tapi kok sering ada di Dia TV? pelaku yang sedang tersangkut kasus hukum. Kemarin di acara yang undang banyak artis, Kenapa? dia datang? Apa? Kemarin di acara yang undang banyak artis, kenapa ada? Ya itu hak mereka, tapi di kopi viral jangan. Oh, iya. gitu. Oh
Oh. Kalau mau ngundang ya gue nya nggak ada. Gitu. Jangan dong. Kalau Abi nggak ada gimana kita? Bukan. Ya udah, gini aja Karena deh. sayang. Gini gitu. aja deh, Bi. Biar Selin juga pengen tahu lebih jauh, kita panggil sahabatnya. Oh benar. Gisel. Ini sahabatnya? Ini sahabatnya Ah, banget. ini dia. Dan ini pasti akan tahu Kita semuanya. gini aja, pembahasannya kita ke sahabat kita yang tertimpa Sahabat. masalah ya. Iya. Karena biar enggak, GA. Oh iya benar. Kita benar, ngebahasnya benar. gitu. Iya. Kalau yang itu, udah jangan takut nangis. Jangan nih. Iya. Orang GA aja menghindar kan. Maaf, tadi saya bertiga kompromi, yang saya panggil adalah Melanie Ricardo. Kenapa yang datang keamanan Taman Safari? Ini pertanyaan aku cuma gini, Kamil. Kamil teman sahabatnya Gisel. Aku tuh memang keamanan Taman Safari karena aku pengennya mengamankan. Karena hatiku sendiri sampai saat ini belum ada yang mengamankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa lagi, Abi? Pemberitahuan kepada Gue gebok ya macam-macam. tim Kopi Viral. Ya. Undanglah mereka. Apaan dong mereka? Coba dong. Itu bercanda. Oh, bercanda. Bercanda. Ngerti ya, Bi, ya? Orang kalau pelawak kayak Vicky bedain dong antara kehidupan pribadi sama kehidupan kita bercanda. Oh Bi. iya benar. Kadang kehidupan pribadi buat jadi bahan bercandaan gitu ya. Kan sedikit-sedikit dong. Iya, sedikit. Siapa dong? Tipis, Masa nggak tipis. disapa? Ini siapa? Tyson gimana sih? Tyson. Masa Tyson? Mana Ini aja sih Tyson Tyson? kelamaan Mana kena aja? AC. Iya. Jadi mengkerut. Iya, kisut. Tyson kisut. Mohon maaf, ini bukan Tyson. Siapa dong? Elias Pikal. Udah, Kamil buat ini Gisel. sahabatnya Gisel. Oh iya dong. Sahabat Buat Gisel gimana update Apa? Selin terakhir? mau nanya apa? Ya pokoknya namanya apa yang sudah terjadi di belakang. Ini kalau bukan terlepas dari proses hukum ya. Yang pasti kan satu dia harus memaafkan dirinya. Benar. Dan juga dia harus berdamai dengan keadaan. Supaya bisa menjadi pribadi. Tentunya Lebih semua baik. orang. Semua orang punya kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia lebih baik. Gue bisa kasih contoh visual Boleh. dari permasalahan mereka. Boleh. Kalau yang GA kan, yang cewek kan. Coba Set, misalnya. masuk Waktu nih. itu sudah menyesali apa yang dia lakukan gitu kan. Terus kalau ketemu wartawan, Iya, Wartawan gitu jalannya, oke. Kalau yang satu lagi nih. Yang satu lagi misalnya ketemu wartawan di kamera nih. Wah, mas, gitu. Dia buka masker loh. Dia buka masker. Lu tau gak tadi begitu? Yang ada lu bukan kayak si Nobu, kayak si Limbat. Kagak ngomong ya. Guys, Kagak bukan ngomong. gini. Masih ada segmennya. Gini, gue agak lurusin ya. Iya. Kenal juga, enggak ada masalah pribadi juga. Taruh dibilang enggak. nyinyir lu. Tidak, oh Ya. enggak masalah. Tapi lo apa yang mau lo luruskan? Iya, cuman memang harus ada orang yang ngaco. Gue ngambil posisi orang yang ngaco. Ngaco dalam arti apa? Ini, ya kan yang kemarin gue bilang. Mau siapa yang ngelarang untuk jadi viral? Silakan. Siapa yang ngelarang mau terkenal? Enggak ada yang ngelarang. Tapi viral, terus mau jadi terkenal, menjadi artis, berasal dari satu karya yang sangat Mudah-mudahan bagus. seperti itu ya. Amin. Dulu prestasi karyanya Vicky apa? Kasihan teman kita. Karya Kita lagi lagi ngomongin prestasi. Lu berawal Apa? dari Apa karya gue apa? berawal Baru dari kemarin gue nampilin satu film karya gue jadi pemain utama. Kan dulu berawal kan kata Abi berawal dari sebuah karya. Iya. Kalau lo karyanya Gue berawal gagal tunangan. gue berawal memang bukan dari sebuah karya, Tapi- tapi dari gagal sebuah karya bagaimana caranya menjadi karya. Oke, catat tuh, catat. Dengerin. Kasusnya kan baru tunangan, ada niat baik untuk menikah. Cuman kan memang modus, ternyata gagal. Modus. Kalau yang ini kan beda. Si Beda. Selin pakai bilang-bilangin, Vicky awal dari mana? Vicky awal dari mana? Selin lupa, dia juga kemarin kan tenggelam. Sekarang naik ke permasalahan rumah tangga juga. Enggak pentingan ini aja nih, kita ngebahas ada pasangan yang kalau ini memang akhirnya naik karena mereka sama-sama punya Ini baru prestasi. keren nih. Nah, ini nih. Leslar ya, ada mana Lesti sama dia? Bilar nih. Mereka update satu foto Instagram berdua ya, Bi ya. Abi kayaknya foto juga sama nih. Tapi juga foto ya? Yang mana Ikutin nih? gayanya Leslar. Coba kita lihat yuk, kita lihat yuk. Mana sih itu fotonya? Nih. Mana? Ini ada artikelnya nih. Tuh, Alhamdulillah Abi. tidak ada face shield di antara Enggak, kita. enggak. Itu dulu dong, apa fotonya mereka Leslar dulu dong. Leslar dulu. Nih, biar gue sekalian klarifikasi nih. Ya, Leslar Oke. dulu. Jadi Ya. ini Abi, ngikutin Nah, foto yang ini. Berawal dari ini, baca tulisannya si Bilar, coba. Oke, Bilar makasih bilang, Leslar jangan ada memberikan- face shield di antara kita. Nah, oke, gue jelasin ya. Ya. Terus baca captionan gua. Oke, captionnya Abi kita lihat lagi. Alhamdulillah tidak ada face shield di antara kita. Nah, Apa tuh, Bi? gue ada maksud tulis itu. Apa lagi ya. sih, Bi? Pakai banyak maksud ya. Oh, Enggak, iya. loh. Lurusin, Bi, lurusin. Oke, Ya. gue kan jarang-jarang kayak begini kan. Tapi Ya. pas ada momen kayak ini gue Gue kaget loh. Gue pikir anak Ashanti tadi. Ya, iya. Alhamdulillah saudara-saudaraku Leslar Ya. itu
sangat perhatian sama aku dipanggil Abi katanya. Iya, Abi kan ayah. Betul. Nah, gini, maksud aku tujuan tulis kayak gitu, tujuannya adalah berharap face shield-nya si Bilar itu dibuka. Supaya mereka tanpa face shield. Kalau mereka tanpa face shield berarti Iya. mereka cepat Nikah. Bukannya emang mau melangsungkan tunangan apa Emang kalau ada face shield nggak bisa menikah. Gua sama Tyson nikah pakai face shield tiap malam kok. Tuh, lu setiap ngomong apa tim tulis. catat, Buat catat. materi Mohon next. maaf, lu jangan nusuk saudara lu sendiri ya saya. Iya. Ini tapi ada artikel juga loh, Lesti Kejora dan Rizky Bilar mantap menikah tahun ini. Ayahnya ungkap rencana gak ada pilihan. Abi tau gak nih, maksudnya gak ada pilihan tuh gimana Lu ya? kan dekat juga kan? Sebentar. Bunda Kita nih, punya Bunda. saudara kita Iya. yang selalu kalau foto berdua selalu tuh diajakin si Lesti. Iya. Kira-kira buat apa diajakin Lesti ya? Iya. Pasti buat nambahin viewers deh. Bunda Inul, sini dong. Ayo Bun. Sini dong sayang. Sekarang suka menyendiri deh. Ih, Kenapa sih ya? suka menyendiri Ada sekarang. apa sih? Kok ribut-ribut Semenjak berisik semenjak banget. nikah sekarang Bunda suka menyendiri deh. Kenapa sih Bun? Kenapa sih, Bun? Kenapa sih Bun? Apa sih, Vicky Bun? kan udah kawin, relain aja Bun. Bunda tahu banget ya katanya ya tentang Lestrar. Kan sering ngobrol juga. Emang Iya. benar mereka mau menikah tahun ini, Bun? Insya Allah. Oh, gitu. Nikahnya di mana, Bun? Saya mewakili kedua orang tua dari masing-masing mempelai. Iya. Banget ya. Mewakili nih ya. Iya. Kayaknya memang bener deh. Oh gitu. Di mana ya, Bun, nikahnya, Bun? Di mana? Antara Bandung dan Jakarta, Bro. Sumatera. Bumi. Jauh amat. Oh, Sumatera. Oh iya benar. Berarti benar, guys benar, kalau benar. ada di bio Benar, Instagram benar, benar. nama Inul Daratista. Jabatan bukan penyanyi dangdut lagi. Apa dong? Jubirnya Leslar. Udah tahu bulan. Jangan salah lo. Aduh. Lu sadar gak? Apa Kenapa? sih? Makanya ini persaingan ketat Ketat ini. untuk mencari sesuatu yang bermanfaat. Seperti Antara Inul Daratista dan Fitri Karlina ini kejar-kejaran nih. Di mana ada postingan mereka, pasti Fitri Karlina zek masuk. Masuk. Iya. Itu tandanya sayang. Sayang sama ya. Lestrar. Kalau gue kan memang kalau suka ngasih saran atau apa, gue tidak muncul di depan, gue selalu di belakang. Iya. Makanya kemarin gue posting itu mempunyai makna luar biasa. Oh jadi ini ada ada tujuannya ya? maksud. Gue pikir lo juga memansos sama mereka. Udah centang Lo biru, cek, centang biru. Nih, gue kan dari awal tidak repot sama sosial media. Iya. Oke, lo perhatiin Instagram gue. Iya. Satu kali pun gue tidak pernah foto bareng sama. Kenapa? Serius banget lo pagi-pagi. Lo serius-serius nggak usah ngelawak main sinetron lo. Bukan. Ini kan akhirnya jadi bahan buat gue. Tapi ini bahannya lucu. Ya. Iya. Ini lucu tapi ada pesan di dalamnya. Gue nggak ada tuh postingan sama siapa nggak. Nggak pernah ya Bi? Nggak ada. Iya lah nggak Ada, Abi? Banyak. Udah, pokoknya yang penting banyak banget yang sayang sama Leslar. Kalau mereka memang berencana menikah tahun ini, kita doakan semoga lancar semuanya. Targetnya mereka bocoran. Iya. Mohon maaf banget, bukan Kenapa maksudnya sih, Bi? mendahului. Karena memang mereka sering cerita. Insya Allah doain tahun ini. Amin. Kapannya memang belum tahu. Di mananya juga belum tahu. Iya. Kapan dan di mana bukan urusan kita. Itu urusan mereka, hak mereka. Betul. Tapi kalau boleh kasih masukan untuk orang yang sudah pernah menikah, gak usah terburu-buru, ambil waktunya. Aduh, masuk lagi dia. Kenapa sih? Gue kasih masukan, jangan Iya, iya, terburu-buru. iya, iya. Bukan Betul. soal cepet-cepetan menikah, tapi kan untuk bisa mempertahankan pernikahan. Lihat Indra Herlambang, udah kaya, karir bagus, nggak mau kawin-kawin juga. Bener. Karena Indra kebanyakan deket sama Vicky. Oh gitu? Iya, saban hari sarapan dikasih bubur lagi. Bubur lagi. Tapi nih, Abi, saya berita. Sarapan bubur mana kenceng, lembek. Makanya laki, sarapannya nasi, biar pada kenceng badannya. Iya. Di bubur mulu, leto itu. Tahu nggak sih ada berita yang nggak kalah viral dan serunya. Apa lagi sih? Tadi berita tentang Leslar. Sekarang Atta dan Aurel. Mana beritanya? Tapi beritanya. Mana beritanya? Ini ada artikelnya. Atta Halilintar dan Aurel batal menikah di Masjid Istiqlal. Waduh, Apa ya? kenapa nih ceritanya? Karena memang kayaknya kan kita udah mendengar banyak ya rencana dari pasangan ini. Dan kemarin sudah melewati serangkaian juga prosesi nih, termasuk Kemarin MC pengajian. Pas pengajian saya datang juga gitu. Nah, tapi kita mau lihat dulu deh fakta visualnya. Mas Anang katanya sih ngomong sesuatu. Oh iya? Silakan. Mana sih? Pipi, silakan Pipi. Mas,
Iya, lokasinya itu lagi didiskusikan karena memang kan kita itu dikabarin dalam artian gini, mereka melakukan kehati-hatian karena ini kan harus masih menentukan prokes harus tepat. Berarti kan koordinasinya kan tidak mudah. Koordinasinya berbagai pihak untuk bagaimana supaya nanti pelaksanaan akad nikah maupun resepsi tidak menimbulkan masalah. Makanya faktor kehati-hatian melaksanakan itu hari inilah masih dalam penggodokan dari Atta sama Aurel dengan timnya menyusun rencana itu dengan baik. Tapi informasinya katanya akadnya nggak jadi di Istiqlal tuh bener pasangan. Saya bukan kapasitas menjelaskan itu, terus terang teman-teman nggak mungkin kita menjelaskan yang memang kita ya karena kita berdua benar-benar ingin menyerahkan mereka sudah punya tim, mereka udah dewasa, mereka sudah menyusun kesiapan. Oke. Mudah-mudahan nih pokoknya dilancarkan lah segala sesuatunya Ya mungkin karena begini ya, Istiqlal itu kan setahu aku, itu kan ya masjid terbesar juga kan di Indonesia. Vicky pernah ya? Banyak, dan aku waktu akad nikah sama Angel Elga, aku akad nikahnya di Masjid Istiqlal. Makanya waktu nikah tercatat di KUA Sawah Besar, itu Jakarta Pusat. Tahun berapa Fik waktu itu Fik? 2019. Memang susah izinnya ya, Fik, Sebelum ya? direnovasi waktu itu ya? Izinnya agak susah apa gimana, Memang Fik? izinnya sih sebenarnya fleksibel dari Istiqlalnya, cuma memang situasinya yang Keadaan sekarang berbeda. ya, Fik. Karena lagi Izinnya sih kondisi banyak, waktu itu pandemi juga aku. juga, ya. Izinnya Dia ada- sulit nggak sih Mas? Enggak kok. Izinnya memang karena ya kita harus tahu nanti penghulunya biasanya dari si KUA-nya. Nanti terus diatur teknisnya, nanti masuknya dari pintu ini, kamar pengantin ruangan pengantin prianya ada di kanan, barat atau Cara di utara. daftarnya gimana Mas? bentar, Inu nanya mulu mau kawin lagi deh. Nur, nggak usah diisi Kak. Musola dekat rumah gue sepi nggak ada yang tahu. Hari ini tapi ada yang berbahagia juga nih ya, Siapa bukan sih, hanya siapa Aurel sih? juga, tapi Mimi Kade hari ini ulang tahun. Hey, Mimi, happy birthday. Nah ini ada update dari Mimi Kade untuk Aurel putri tercintanya. Coba kita lihat yuk, ada postingan Instagramnya. Apa tulisannya itu? Di sini Mimi bilang, oh bulan sabit aku titip sepenggal rindu padamu. Di lengkungmu yang bak perahu, hanya ada kau, bulan, dan aku lagi sambil menanti pertemuan sepenuh hati. Hey, Oh rindu, alhamdulillah. oh bulan sabit yang menggantung rindu. Di sini fotonya bertiga bersama dengan putra-putri tercinta dari Mimi ya. Betul, gue tuh tahun 2002 ada sinetron Ramadan sama Mimi. Iya. Itu mereka masih pada kecil-kecil, sering main ke lokasi. Aurel sama Azriel, Iya, sama dan- Mas Anang. Mas Anang waktu itu lagi masih baru suka foto-foto. Fotografi ya. Ini ada juga nih. Curhat gitu. Apa? Sama lu curhat berdua. Ada ngomong Oh, Mimi tuh orang wanita yang sangat luar biasa. Kita terlepas dari masalah rumah tangga bukan urusan kita ya. Betul. Tapi Mimi itu wanita yang sangat luar biasa. Banget lah. Waktu 2005 tuh Avi positif hamil ya. Gue lagi syuting juga sama dia tuh Mukjizat Allah. Pas mau tiba-tiba Avi nelpon, aku mau ngomong sama Mimi dong. Mbak Ii kan pernah syuting bareng juga. Mbak Ii aku minta dibeliin kue sambil nangis, dibeliin kue. Perhatian ya, Bi. Wah perhatian. Mbak Ii itu kalau misalnya, oh, Mbak Ii bagus banget sih, kamu mau ambil. Kasih. Luar biasa. Oh, gitu. Banget, lembut banget ya hati. Iya. Jadi kalau pengen apa teman-teman itu, kalau emang dia bisa, kasih. Betul. Kalau Tapi ketemu Mimi, kalau kita pengen apa, Iya, dikasih. kasih. Kalau pengen apa, mau apa? Ada Abi loh. Tadi mohon maaf sama tim kreatif ya. Mungkin hanya Abi yang di sini yang dekat ya, hubungannya hanya Enggak bisa cerita. juga, Enggak iya. cerita mengenai Mimi Kade. Gua Masa nggak bisa lalu, cerita mengenai Mimi Kade. Kenapa? Karena gue gak deket sama Mimi Kade. Gue Deketnya? deket sama Mimi Peri. Tapi ya guys, satu hal sih, kemarin kan kita juga melihat nih momen yang pada saat pengajiannya Aurel ya. Mungkin ada juga banyak teman viral yang ikut meneteskan air mata karena memang mengharukan sekali momennya di mana Aurel Ya, itu benar sekali. meminta izin dan mengungkapkan isi hatinya kepada Mimi, Menyentuh Bunda, Pipi, dan juga adik-adiknya. Ini menunjukkan sih kedekatannya mereka tuh seperti apa. Emang ada bukti visualnya, Ndra? Belum, nanti ya. Kemarin nanti sih, ya. kemarin kan Nanti. Indra itu kan MC di acara pengajian Enggak, Aurel. enggak Indra MC-nya kan sih, MC. MC-nya ada, tapi MC. aku di situ. Tapi hadir. lu di situ. Orang semua nangis pada saat lagi Aurel berbicara sama Kade, sama Mimi. Lu satu-satunya yang tidak nangis di situ. Kenapa tuh? Karena dia takut foundationnya luntur. Tapi apa sih momen yang buat Indra ngelihat di situ ada momen-momen apa yang mengharukan, yang mungkin Salah satunya bikin ya. sedih tapi bahagia gitu. Ini salah satunya adalah ucapan Mimi ketika Loli udah selesai mohon izin. Mimi bilang gini, Apa tuh? Mimi tuh dengan suara bergetar karena bahagia dan haru, Mimi bilang gini, aku tidak bisa
memintamu untuk mencintaiku seluas samudra. Tapi tolong sisakan sedetik waktumu untuk mengingat diriku pada saat kau menggendong dan memeluk anakmu nanti. Karena itu adalah cucu pertamaku. Semua yang udah pernah jadi ibu tahu rasanya ya. Ya Selin ya Bunda Inul ya. Tapi biar bagaimanapun juga ya Aurel ini benar-benar bahagianya komplit double package ya. Banget. Karena ada Bunda yang mengasihi dia dan juga ada Mimi juga yang sayang luar biasa sama dia. Sukses ya Kakak Loli ya. Mudah-mudahan semua acaranya lancar ya. Amin. Dan juga Aku jadi ingat sama ibu aku, mama aku. Kenapa? Karena aku udah sering bolak-balik ngasih cucu sama dia dengan Lu lagi itu. Udah bolak-balik. Sekarang hari apa? Hari Rabu ya? Sekarang Rabu. Hari Senin kemarin Vicky sama mamanya meeting. Iya Kenapa benar. ya? Mamanya nanya. Iya kenapa Bi? Ayo anakku sayang Vicky, schedule tahun ini settingannya apa lagi? Mama mau siapin dari awal-awal gitu. Ada. Bulan ini Ada. Kamu ada rasa bosan gitu nggak sih? Tiap hari harus akad nikah lagi tiap tahun. ya pastilah aku udah Tiap hari akad nikah lu pikir kucing. Tiap tahun akad nikah. Tiap tahun Kawin. Cuma nyokap gua 2019 beda, 2020 beda, sekarang 2021. Cuma nyokap gue sempat ngomong tau gak sih? Nyokap gue sempat ngomong begini, Di aku tuh sebenarnya ya kali ini alhamdulillah syukur ya dia menantu yang baik. Tapi andai kata punya pilihan, aku tuh pengen punya menantu seperti seseorang yang dia pengen sebutin namanya. Siapa? Mbak Inul. Aduh. Udah, kacau. Satu lagi terakhir. Lu parah lu. Ini parah banget. Pas tadi dia ngomong, sebenarnya mama aku pengennya punya ini. Si Selin tuh udah ngarep nyebut nama gue. Gue ngarep. Kameranya. Udah. Kan udah standby ke Selin kan? Lihat kan? Begitu Inul. Mohon maaf, gue tahu alasannya. Apa sih, Bi? Apa yang tadi Vicky sampaikan, kita kan sama-sama tahu kan Vicky lagi bercanda. Lagi bercanda ya. Lagi bercanda. Tapi kenapa dia nggak berani sebutin si Selin? Kenapa? Biar katanya bercanda nggak berani. Kenapa sih? Udah diwanti-wanti sama Kalina, gue nggak demen. Ini ketika kita melihat proses dari persiapan mereka, ternyata ada salah satu hal yang belum siap nih tentang pernikahan mereka berdua. Coba kita lihat nih ya. Ada fakta visual dari Atta Aurel. Lucu kopi pirang. Ini Pak pernikahan Atta Halilintar dan Aurel berkasnya udah sampai sini belum dari Ciputat Timur? Ya, baik. Untuk sampai sekarang ini data pernikahan Atta dan Aurel belum kami terima dan belum mendaftar di KUA Sawah Besar. Kalau kayak gitu kan dia kan rencana tanggal 3 April nih Pak. Paling lambat kapan sih Pak mereka harus? Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bahasanya pendaftaran nikah itu dilaksanakan 10 hari kerja ya, sebelumnya. Namun bila mana kurang 10 hari kerja harus ada dispensasi dari kantor kecamatan. Nah itu seperti itu. Berarti kemungkinan ini berkas dari KUA Ciputat Timur belum sampai. Kemarin KUA Ciputat katanya udah. Ya, mungkin sudah diterima oleh yang bersangkutan, tapi belum daftar ke kita. Nah, jadi masih ada Udah ya, kelengkapan yang harus diurusin. kita bahas hal yang lain ya. Saya ini nyari anak muda, anak milenial, tapi yang punya potensi, punya prestasi, sedikit sensasi. Aku pengen ngajakin. Ada nggak Ini ada dong. Tunggu. Coba lo ulangin kalimat. Anak muda yang prestasinya banyak, tapi sensasinya sedikit. Ada nggak? Prestasinya ada. banyak, Iya. karyanya banyak, akhirnya dia imbasnya menjadi terkenal. Benar. Ini yang gue demen. Kita lihat dulu nih. Masih muda. Diundang karena prestasinya. Masih muda, berkarya, prestasinya banyak, imbasnya jadi terkenal. Ini dia. Kita lihat nih. Ini dia nih, fakta visual. Keluarga Gen Halilintar memang sudah terkenal sebagai keluarga tajir melintir di tanah air dengan 11 orang anak. Selain anak pertama Atta Halilintar, ada anak yang menarik perhatian netizen. Dialah Muhammad Thorik Halilintar atau akrab disapa Thorik. Thorik lahir di Brunei Darussalam pada 29 Januari 1999 dan merupakan anak keempat dari 11 Halilintar bersaudara.
Sama seperti sang kakak Atta, dirinya juga cukup aktif di media sosial mengupload konten yang beragam dengan jumlah pengikut mencapai jutaan. Pria 22 tahun yang memiliki nama fans Stortrops ini terkenal gagah dan terlihat lebih matang dari usia aslinya. Meskipun sempat dikabarkan dekat dengan Amanda Chesa, saat ini status Thorik masih single loh. Teman viral, mau kenal lebih dekat sosok Thorik Halilintar? Langsung kita viralin aja yuk! Oke, sudah ada Tarik ya. Tarik mohon maaf. Coba kamu rasain deh, sayang. Rasain tarik napas. Kayak berasa berat, kayak erep-erep gitu nggak rasanya? Agak nggak bisa berdiri ya? Nggak bisa berdiri, iya bener-bener. Kayak erep-erep, kayak ketimpaan. Waduh, ini contoh lagi. Contoh lagi. Kenapa tuh? Muda, Berkarya. berkarya, Benar. prestasi, Benar. kaya raya, Yes. imbasnya jadi terkenal. Yes. Cewek-cewek pada nempel deh. Benar. Thorik apa kabar? Sehat ya? Sehat ya. Thorik ini anak keempat dari 11 bersaudara Halilintar. Pasti semua udah tahu. Boleh duduk Thorik, nggak apa-apa, santai aja. Aku nggak enak duduk pada berdiri. Anak keberapa? Keempat. Anak keempat, tapi suami kedua. Hei! Oke, Tarik, sorry banget ya. Lu emang mau cerai beneran? Jangan dong, jangan dong. Doain jangan dong. Oke. Iya. Nih ada mau nanya. Aku mau tanya nih, kira-kira Mas Atta sama Aurel nikahnya kapan sih? Insya Allah, kayaknya udah diumumin di tanggal 3. 3 April ya? Tanggal 3 April. 3 April. Tapi Jadinya lokasinya di di mana? Yang itu aku belum, I'm not really sure, belum. Masa Oke. sih? Oke. Pernah gak Atta ngobrol secara langsung, secara dekat yang namanya keluarga nih adik kakak? Iya. Tentang pernikahan, tentang sosok Aurelnya, keluarganya, semuanya. Pernah gak ngobrol? Mungkin karena kita di Indonesia sekarang kan berdua. Sebelumnya kan kita biasanya rame-rame. Jadi di Indonesia tersisa kalian berdua, yang Iya. lain semua di Iya, Di Malaysia. walaupun beda-beda tempat, Iya. tapi kita selalu ngumpul kan di sini. Oke. Apalagi aku paling dekat sama Bang Atta kan Iya. daripada yang lain. Mungkin karena cowok kedua dan umurnya nggak beda jauh. Nah mungkin. apalagi kalian cuma berdua kan, berarti Iya. semua sering ngobrol kan? Iya, kita sering ngobrol, kita Tapi sering. kan kadang-kadang kita bertiga. Emang benar ya kalau ada 2 orang. Biasanya tengah-tengahnya ada setan. Nah, itu bener banget. Tarik, Apa itu apa yang diomongin? Atta bicarakan? Iya paling ngobrol kayak, ih ini yang dulu dari kecil kita omongin gitu loh. Di saat lu anak yang paling tua bakal nikah, terus memakai apa sih busana yang aneh menurut aku, terus makeup yang aneh juga, terus dengan cewek yang tentu saja pasti pilihannya dan sangat cantik pasti kan. Sekarang udah hampir deket tuh harinya. Iya. Apalagi kemarin tuh lamaran aja tuh aku udah ngerasain tuh kayak sesek gitu. Aku Oke, bisa lebih ini ngerasain lagi. sih. Ada seperti itu, aduh pusing kok Jo, ternyata mau nikah begini, aduh pusing deh, kok banyak hal ini. Pernah ngeluh gitu gak? Oh iya. Karena mungkin menikah Salah kan. satu orang yang paling sibuk ya kamu ya? Iya, gitu deh. Soalnya kan aku berusaha, walaupun aku sendiri di sini nggak ada yang lain, maksudnya adik-adik atau keluarga, tapi aku berusaha sebisa mungkin untuk bikin dia tuh nggak ngerasa sendiri. Tapi hebat sekali loh support dari Thorik ini. Kita lihat di sini ada postingan juga. Bang, aku kayaknya lebih dakdikduk daripada kamu nih. Dari kecil kita sering bercanda tentang hari ini, about how stupid you will look, how crowded is our family will be, or how beautiful calon bojo will be. Many of you only know my brother as the cool, dashing, athletic, successful, righteous, blah blah blah. But he wasn't always that for me. I know it's difficult to imagine. Cuma aku yang ada di sebelah kamu sekarang, kesebelasan kita terpaksa absen bang. Tapi mereka pasti merasakan hal yang sama kayak aku sekarang. Dan berdoa dan berharap selalu untuk sang kapten. Coach kita, Mom and Dad juga pastinya. Kamu nggak sendiri, banyak banget yang doain dan selalu ngedukung kamu, keluarga, tim, dan teman-teman. Doa menyertai sampai akad nanti ya bang. Love you. Tarik, kamu hebat loh menurut aku karena you're under the spotlight of your brother kan gitu. Tapi kamu tetap bisa mensupport. Oke, di luar dari kalau orang di publik melihatnya Atta itu adalah he's a cool guy, dia salah satu YouTuber yang paling sukses anak muda. Tapi lu adalah keluarganya, one of his brothers yang paling tahu karakter sebenarnya. Dia tuh karakter sebenarnya hari-hari kalau nggak ngevlog tuh seperti apa sih? Mungkin nggak serame di vlog. Nggak serame di mungkin vlog. ya. Oke. Tapi orangnya sangat, I look up to him a lot. Yeah. Kenapa? Aku Kenapa selalu kamu bisa ngeliat gitu? dia karena dia dari sifatnya yang humble, terus ngelihat orang nggak ada yang
di bawah dia atau gimana itu di situ aku sangat respect di situ. Betul, apalagi Atta ini kayak kaptennya ya di kesebelasan Halilintar ini. Jadi yang jadi general manager di rumah ngurusin segala macam itu Atta. Makanya itu ada gak rasa gini, Tarik sama adik-adik yang lain, kakak-kakak yang lain, kan semua mereka di Kuala Lumpur. Pernah gak kalian tuh kayak merasa khawatir? Kan tadi Indra bilang Atta kan kaptennya, kakak tertua nomor 1. Begitu dekat kalian, begitu solid kalian keluarga kalian tuh luar biasa ya. Anak banyak tapi solid semua, kompak semua. Atta sebentar lagi keluar dari rumah istilahnya. Dia punya keluarga kecil sendiri, punya tanggung jawab istri. Ada rasa, ya Kak Atta, ya kita nggak ada rasa itu nggak? Ada rasa Ada banget karena kan. Walaupun rumah kita beda-beda tapi deket banget sekarang kan. Betul. Bang Atta sama aku sekarang tanggaan banget, apalagi dia baru pindah kan. Aku gimana nanti ke rumah, apakah bisa langsung masuk kayak biasa aja gitu kan. Setiap Sabtu Minggu juga aku nginep di rumah dia gitu kan. Gimana rasanya nanti kalau ada tiba-tiba nanti ada istrinya, ada adik-adik yang lain, adik-adik juga pasti mungkin merasakannya seperti kan namanya ada orang baru pasti kan ada ajak. Tapi nggak apa-apa kalau nanti udah menikah, kalau kamu mau Sabtu Minggu mau nginep aja ke rumah aku. Tapi aku udah bikin perjanjian sama Perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah di Sabtu Minggu aku tidurnya di tengah. Tarik, mohon maaf ya. Kalau Tarik duduk di tengah, Tarik kan udah gede sayang. Ntar kapan mau punya anak tuh berdua? Oke, tapi Tarik banget ya. Karena kan Aurel ngomongin adiknya suamiku. Ngaco lu. Aku pengen tanya deh, mereka tuh udah ada rencana mau bulan madu nggak sih sebenarnya? Belum. Udah kayaknya udah ada rencana pasti. Bang Atta apalagi kan orangnya sangat spontan ya. Oh spontan. Jadi mau kemana besok? Oh kesini deh. Yaudah gas gitu kan, orangnya kayak gitu banget kan. Jadi sekarang aku aja belum tahu dia mau kemana gitu. Tapi aku pengen tanya deh sama kamu. Kalau seandainya nih, ini kan sekarang ngomongin Atta dan Aurel. Tapi aku pengen nanya sama kamu aja gitu. Kalau misalnya kamu menikah nanti, kamu pengen bulan madunya kemana? Kemana ya? Keliling dunia lah. Keliling dunia? Kamu berdiri deh. Oke. Aku bisa ngajak kamu keliling dunia. Tapi dengan 5 langkah aja. Gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Karena kamu itu dunia. Gue curiga, Bi. Tadi udah bisik-bisik sama si Vicky. Kayaknya dia dapat materi dari Vicky deh. Gue cuma ngebayangin satu. Sel, mulai sekarang kalau jam 10 anak-anakku jangan suka nonton deh. Kalau Selin main sama Vicky, ini bermanfaat. Karena dikasih tahu bahan-bahan sama Vicky gini. Ya kan? Bahkan paketan bisa kemana-mana kan? Nah, kalau Inul kasih kali ya paketan. Kalau Inul main sama Vicky, susah. aduh. Iya. Kalau gue sama Vicky nih kali kan. Gue sama Vicky kan cuma buat bahan, materi. Kalau Bunda? Kagak bisa lu. Selin, enggak, gue tetap konsisten sama omongan gue yang tadi. Oke, kita balik lagi ke Torik ya sedikit ya. Jangan nyanyi ini gue agak kesel beneran nih gitu. Torik, kalau kita lihat nih ada beberapa syarat, katanya Torik ngajuin syarat yang unik sih sebenarnya ya Kak Atta. Syarat apa sih sebenarnya? Syarat? Apa tuh syaratnya? Aku gak ada ngomongin syarat Ya itu syaratnya tadi tidur di tengah. Oh iya itu. Ya tetap harus ada gitu. Ya maksud aku jangan susah lah nanti aku ke rumah gitu kan. Tetap kakak tuh harus reach out gitu sama adik-adiknya. Tapi apa menurut kamu ya, kacamata karena kan kita hanya melihat lagi-lagi konten di luar. Bagaimana nih Mpok Nur ya kan, selalu bersama dengan kakak kamu. Tapi menurut kamu kan pasti yang suka sama Aurel juga banyak, yang suka sama abang kamu juga banyak. Apa yang begitu spesial dari Loli yang bikin sampai your brother akhirnya memutuskan untuk oke, she's the one. Pasti ada dong. Kayaknya nggak begitu susah untuk suka sama personalitinya Kak Loli ya. Soalnya, apa yang paling disukain sama abang kamu? Soalnya charmnya terlalu kelihatan gitu ya. Charming ya. Kayak humble, terus sangat penyayang, keibuan. Mungkin Bang Atta ngeliat itu langsung kayak kalau dari kamu sendiri melihat Loli kayak apa? Dari pribadi kamu sendiri? Aku nganggep dia kayak kakak aku juga sih sekarang. Jadi kayak pribadi yang tadi aku bilang. Sangat penyayang, sangat keibuan. Iya. Mohon maaf bentar, gampar ya. Ntar dulu, gue lagi nyatet. Lagi nanya, orang lagi interview, ini gini, liatin atas bawah lagi. Lu mau bikin konsi gak? Jadi gue lagi interview, gue lagi ngobrol. Gak masalahnya gue lagi mikir.
Mau cantik. Kayaknya nih mata dia yang mana? Bukan. Gua tadi kan lagi mikir dia bilang. Dari tadi diulang-ulang terus keibuan. Gua anak gua udah 4 loh. Lo ibu-ibu bukan keibuan. Sayang, keibuan. Lo sama, lo ngeledekin Selin. Selin ketahuan matanya tinggal ngelirik. Gue nih sebelah sama Melani berasa deket. Apanya? Dari tadi sama si Tori tinggal Oh, ngendus ya lu ya. Oke. napas lo ngeliat, Begini, napas lo guys, kedengeran. satu hal ya. Pakai masker soalnya Iya. kan nggak bisa napas ya, sesak babi. Aku kenal keluarga Halilintar udah lama ya, Lama Tarik ya, banget, sempat main ke rumah dan lain-lain dan melihat bahwa mereka emang keluarga yang bertanggung jawab banget. Setiap anak itu dikasih tugas untuk ngurusin satu hal di rumahnya. Nah, Tarik Iya, ini Ndra. bagian kebersihan rumah ternyata. Jadi tanggung jawabnya emang luar biasa banget dan Terus mau terbukti ngapain, Ndra? ketika keluarganya sedang tidak di sini, ternyata Tarik yang mendampingi sang kakak. Termasuk ketika acara lamaran ya. Coba Ada deh ya? kita lihat ya, ini ada fakta visualnya. Apa visualnya ya? Oh, lihat tuh Tarik. Keren banget sih. Kau masih muda tapi udah punya tanggung jawab luar biasa loh. Itu keren banget Abi. Alhamdulillah. Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan dengan hadirnya Atta, terus Aurel, melangsungkan lamaran, siraman, nanti juga pernikahan gitu ya. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi, bukan mereka mengumbar kemewahan. Tapi bukan. nih. Tapi ini hari bahagia, ini Ya. momen penting, ini mereka berharap sekali dalam seumur hidup. Dan mudah-mudahan buat kita nih, imbasnya ketika kita menyaksikan hal itu termotivasi. Oh ya Allah, suatu saat gue pengen seperti itu. Gue pengen ngebahagiain kedua orang tua gue dengan menikah seperti itu mewah. Akhirnya terpancing untuk melakukan hal-hal yang positif, berkarya, berprestasi dan lain-lain sehingga bisa menghasilkan uang. Kalau dari tadi kan kita bahas tentang Tarik, tentang adik-adik gimana sih Aurel bakal masuk ke keluarga kalian. Sebenarnya menurut gue yang berat siapa? Aurel. Kenapa? Loh, kompak. Bukan, kan mereka kompak. Yang berat tuh pasti Aurel. Kenapa tuh Ketika bilang? setelah mereka menikah, iparnya 10. Iparnya Ngapain namanya aja ribet ya. Loh, iparnya 10. Bener juga. Ya Allah. Tapi juga Tarik ya, thank you Bia. banget loh. Iya. Tarik Tapi semoga ntar one day, lancar ya. mudah-mudahan ya harapan kita Tarik datang ke sini bukan cuma ditanyain soal abangnya. Oh, iya, Tapi juga ditanyain mengenai kehidupan seorang Tarik. Iya. Iya dong. Kamu cerita aja, saya nggak apa-apa. Emang Tarik Yang sekarang ini sama lagi. mama ya? Benar Oke. pacaran. Tapi Tarik thank you banget ya. Salamkan, Thanks ya, Tarik. sampaikan salam buat keluarga ya. Semoga semuanya sehat selalu. Itu yang terpenting, kompak selalu dan Atta Aurel dilancarkan ya. Mudah-mudahan cepet nyusul. Amin, amin, Harapan amin, apa amin. kamu buat Atta dan Aurel? Mudah-mudahan lancar sampai ke Amin, hari halal. Oke, itu buat Atta Aurel. Bentar, maaf. Tarik umurnya berapa sih? 22, Oh, 22. Sedangkan abang kamu berapa umurnya? 27. 27. Mudah-mudahan ntar 27, Tarik juga udah menikah, menemukan juga orang Yes. yang amin. Dua-dua. Selin berapa? Aku juga 24. Gak bohong lo. 24. Aku 28 sekarang. Oh 28. 8, iya. Beda 6 tahun cium nggak jadi. Oh ya udahlah kalau begitu. Emang gitu ya? Setelah ini kita akan hadirkan lagi ada satu orang bintang tamu yang juga punya cerita yang inspiratif sekali karena dia sudah berhasil melewati sebuah ujian yang luar Siapa sih, biasa. Ndra? Penasaran banget loh, Ndra. Penasaran kan? Jangan kemana-mana tetap di Kopi Kopi Viral. Viral. Viralin aja.